wabarakatuh. Seringkali kita mendengar istilah pidana ataupun hukum pidana. Dan tak jarang pula kita mendengar marak terjadinya tindak pidana di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, saya, Rizka Amalina Ranito dengan NPM 2021020218, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, akan memberikan materi mengenai hukum pidana sebagai pemenuhan tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Ubaidillah MH. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian hukum pidana. Dalam bahasa Belanda, kata pidana dikenal dengan istilah strafrecht, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti sanksi, pidana, maupun hukuman. Menurut Pompe, hukum pidana merupakan semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Sehingga teman-teman dapat kita simpulkan bahwasanya hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang merugikan orang banyak ataupun negara dan memiliki sanksi apabila dilanggar, yang mana sanksi ini atau hukuman ini dapat diberikan secara sengaja dan sesuai dengan aturannya. Untuk pembahasan kita yang kedua ini mengenai tujuan hukum pidana, yang mana tujuan hukum pidana ini dibedakan menjadi 3 aliran, yakni aliran klasik, aliran modern atau aliran positif, dan juga aliran neoklasik. Yang pertama yakni mengenai aliran klasik, di mana menurut aliran klasik ini tujuan disusunnya hukum pidana yakni untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Nah, adapun teman-teman ciri dari aliran klasik itu sendiri. Yang pertama, penerapan pidana merupakan pembalasan sebagai bukti menjalankan keadilan. Yang kedua, hakim diberikan kebebasan yang luas dalam menjatuhkan hukuman. Dan yang ketiga, pembalasan dalam hukum pidana ini tidak boleh melampaui apa yang selayaknya diterima oleh pelaku kejahatan. Nah, untuk aliran yang kedua yakni merupakan aliran modern atau aliran positif pada abad 19, di mana menurut aliran modern atau aliran positif ini tujuan disusunnya hukum pidana yaitu untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Nah teman-teman, ternyata dalam aliran modern ini menganut paham determinisme, yang mana paham ini menganggap bahwasanya manusia tidak memiliki kebebasan dalam melakukan tindakannya. Aliran yang ketiga yakni aliran neoklasik, di mana aliran ini mulai mempertimbangkan adanya pembinaan individu pelaku pidana. Salah satu hasil yang penting yakni masuknya kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu juri dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pidana. Nah teman-teman, untuk materi kita yang ketiga yakni mengenai sumber hukum pidana. Jadi ada apa aja sih sumber dari hukum pidana itu sendiri? Yakni diantaranya ada KUHP, ada undang-undang di luar KUHP, ada hukum adat, dan juga ada jurisprudensi. Yang pertama merupakan KUHP. Nah, di mana KUHP ini ternyata ditetapkan sebagai sumber utama hukum pidana dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Wetboek van Strafrecht, di mana KUHP ini dibagi menjadi 3 buku. Buku pertama bagian umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Untuk sumber hukum yang kedua yakni undang-undang di luar KUHP, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang umum, seperti contohnya pemberantasan korupsi, KDRT, narkotika, dan lain sebagainya. Sumber hukum yang ketiga yakni hukum adat, di mana hukum adat ini masih terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Dan keberadaan hukum adat ini sendiri ternyata bisa mengalahkan hukum tertulis. Dan yang keempat yakni jurisprudensi, yang merupakan keputusan dari hakim. Nah teman-teman, untuk materi kita yang terakhir yakni mengenai asas hukum pidana.
Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan sistem hukum civil law, yang mana dalam penerapan hukumnya menggunakan sistem kodifikasi yang tertera dalam asas hukum pidana, yaitu asas legalitas. Hal ini juga tertuang di dalam pasal 1 KUHP, yakni mengenai asas legalitas dan juga asas non-retroaktif. Di mana apabila kita berbicara mengenai kedua asas ini, maka berkaitan tentang waktu. Jadi sejauh mana hukum pidana ini berlaku selama tindak pidana itu terjadi. Nah teman-teman, apabila kita berbicara mengenai asas legalitas, hal ini berarti bahwasanya hukum pidana ini diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi setelahnya. Dan apabila kita berbicara mengenai asas non-retroaktif, ini berarti bahwasanya hukum pidana itu tidak dapat diberlakukan mundur terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sebelum diundangkannya perbuatan tersebut. Nah teman-teman, penting bagi kita untuk mengetahui asas ini, karena jika kita mengetahui asas ini, maka kita dapat memahami apakah perbuatan tersebut itu diperbolehkan atau tidak, kemudian kapan sih batas dari pengajuan-pengaduannya, serta daluarsanya. Nah, untuk asas yang kedua ini dilihat dari segi orang dan juga tepatnya, yakni ada 4 macam asas. Yang pertama ada asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan juga asas universal. Yang pertama yakni mengenai asas teritorial, di mana asas ini mengemukakan bahwasanya hukum pidana ini diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di wilayah tertentu tanpa memperhatikan status kewarganegaraannya. Jadi apakah status kewarganegaraannya itu WNI ataupun WNA. Yang kedua yakni asas nasional aktif, di mana asas ini lebih menitik beratkan pada status kewarganegaraannya tanpa melihat di mana terjadinya tindak pidana tersebut. Yang ketiga yakni asas nasional pasif, di mana asas ini lebih menitik beratkan pada kepentingan negaranya. Jadi tanpa melihat status kewarganegaraannya apa dan tidak melihat juga di mana wilayah terjadinya tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir yakni asas universal, di mana asas ini lebih menitik beratkan pada kepentingan seluruh dunia. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum pidana. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.